Kang Adi Nugroho, yang diprediksi Adi Nugroho ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya juga saya juga tadi berpikir yang sama, Mei. Jadi saya pikir di sini saya juga sebagai salah satu peserta, karena kalau di publikasinya itu sebenarnya pembicaranya memang seperti yang disampaikan oleh Kang Mei tadi. Dan kalau kita lihat isunya, sebenarnya yang paling cocok untuk menganalisis fenomena Pilpres 2014 itu memang yang konsen, observasi, dan lain sebagainya, yang riset itu memang wow tracking. Dia memang konsen terhadap isu itu, mengamati tokoh-tokoh, mengamati peluang-peluang tokoh yang dicalonkan oleh partai politik. Tetapi terlepas dari itu semua, saya pikir teman-teman di sini juga hadir dalam rangka diskursus ya, mungkin ya, dalam rangka diskusi terkait dengan isu ini. Makanya saya pikir kita di sini ini mungkin lebih diskusi ya. Kita sudah berbicara, kita hanya memberikan stimulus, dan teman-teman yang nanti akan terlibat juga sebenarnya, termasuk teman saya Rendra juga nanti bisa menyampaikan pandangannya dari perspektif bisnis. Karena kebetulan Rendra ini adalah bisnisnya. Kalau teman saya tadi karena dia kerja di DPR sebagai staf ahli, maka dia akan menganalisis fenomena ini berdasarkan perspektif DPR, khususnya dari sisi pemilihan legislatif. Maka teman saya nanti mungkin akan banyak bercerita dari perspektif dunia usaha gitu ya. Siapa kira-kira calon presiden yang bisa mendukung perkembangan dunia usaha dari peromongan beliau? Begitu ya. Kalau saya sih sebenarnya ingin mengawali saya ingin teman-teman coba kita sama-sama melihat fakta. Saya ingin mengaitkan fakta dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Kebetulan background saya adalah politik, meskipun saya langsung banting setir jadi komunikasi, kurang nyambung juga. Tapi tadi waktu teman-teman berbicara dua orang ini, tadi saya sudah berpikir apa yang ingin saya sampaikan di menarik diskusi ini. Saya tiba-tiba terpikir tentang politik. Jadi saya ingin mengaitkan antara fakta dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi kita tidak usah berbicara banyak dulu, kita ingin mengharapkan perbaikan demokrasi, tapi kita tidak melihat fakta-fakta. Fakta itulah yang kemudian menjadi dasar kita untuk menyimpulkan harapan kita terhadap demokrasi di Indonesia. Pertama, kalau kita bicara tentang pemilu, itu kan ada dua dalam teori. Ada secara prosedural dan ada secara substansi. Secara prosedural itu dari sisi institusi kelembagaan dia ada, misalnya KPU, partai politik, dan lain sebagainya. Dari sisi substansi kita bicara tentang bagaimana proses misalnya election, pemilu yang melibatkan rakyat menentukan pilihannya misalnya terhadap calon presiden berdasarkan analisa-analisa yang rasional, kan begitu. Ada beberapa faktanya adalah yang pertama kita tahu sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, saya lupa yang berapa, karena 4 kali amandemen kan, 4 kali. Dimulai tahun kalau tidak salah 99, 2000, 2002. Jadi sejak amandemen, konsep fakta yang pertama adalah bahwa kita pemilihan langsung, begitu kan? Pemilihan presiden secara langsung, terus kemudian disusul pemilihan kepala daerah secara langsung. Dari Undang-Undang 32 tahun 2004 yang sebelumnya, Undang-Undang tahun 99, muncullah pemilihan secara langsung. Apa konsekuensi dari pemilihan secara langsung? Pemilihan secara langsung konsekuensinya adalah pertama, calon yang nanti akan diusung sebagai itu otomatis dia harus populer karena dipilih oleh masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat memilih dia kalau dia tidak populer? Itu kan pertama konsekuensinya. Terus yang kedua, ketika pemilihan langsung, maka otomatis kos politik pasti besar, kan begitu ya? Kos politik pasti besar. Kalau kita lihat misalnya biaya-biaya yang disyaratkan oleh LSI misalnya yang populer ya, terkait dengan yang banyak terlibat dalam survei politik misalnya, untuk maju saja jadi calon anggota DPRD, Kang Data itu minimal 600 juta. Kang Data minimal kan 600 juta.
600 juta minimal, sampai berapa? Sampai 6 miliar untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Untuk DPRD kabupaten mungkin 600 juta ya, tapi kalau DPRD provinsi karena skupnya lebih luas, dia bisa sampai 6 miliar. Terus kemudian untuk maju sebagai calon anggota bupati, itu berapa? Minimal 20 miliar. Minimal 20 miliar. Terus kemudian untuk maju sebagai calon calon gubernur itu minimal 20 miliar. Dulu di daerah saya Sulawesi Tenggara itu ada salah satu calon namanya Ali Masih, itu maju sebagai calon gubernur dengan modal 23 miliar kawan. 23 miliar aja ya cukup lah, minimal 40 miliar. Itu fakta-fakta. Jadi fakta yang kedua memang dia harus punya duit, dia punya kos politik. Jadi daerah itu punya potensi kalau misal mau dikonsen di dunia saat. Terus kemudian kalau kita lihat sejarah misalnya, terus kemudian kedua solusi yang kedua, ya kan? Ketika pilkada langsung, terus kemudian yang ketiga, otomatis dia harus kalau pilpres kan masih menyarankan diusung oleh partai politik ya. Tapi kalau pilkada kabupaten provinsi itu boleh independen. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang pilpres 2014, maka kita mengaitkan ke dia tetap harus punya kendaraan partai politik, kan begitu. Kalau dia tidak punya partai politik, meskipun dia pintar sepintar apapun nggak akan bisa. Ada hal yang menarik. Jadi salah satu peserta konvensi Partai Demokrat itu siapa? Anies Baswedan, ya kan? Waktu itu kalau misalnya kita menonton Mata Najwa yang menarik itu yang asik sekali. Jadi diskusi yang enak, santai tapi berbobot. Jadi ada mahasiswa yang bertanya ke Anies Baswedan, Bapak kenapa berani maju dari calon Partai Demokrat sementara Bapak kan tahu Partai Demokrat itu adalah partai yang korup, banyak sekali banyak sekali kader-kader yang berbuat korupsi. Majelis Sonda, terus kemudian Nazarudin, Anas Subandingrum dan lain sebagainya. Apa jawaban Anies Baswedan? Anies Baswedan yang mengatakan, saya ingin menghilangkan persepsi bahwa yang hanya bisa maju sebagai calon presiden hanya kader partai. Jadi salah satunya cara bagi menurut dia, versi dia, salah satunya cara untuk bisa maju sebagai calon presiden adalah melalui jalur konvensi ini. Meskipun sebenarnya juga dia bohongnya juga sebesar apa sih, belum tentu juga ya. Jadi itu yang ketiga, bahwa dia memang harus diusung oleh partai politik. Dan ini kalau Anda tidak di partai politik, kemudian Anda mau maju sebagai calon presiden, itu fakta. Saya ingin tekankan bahwa ketika pilkada langsung faktanya memang itu tadi, dia harus punya banyak uang, dia harus populer dan lain sebagainya. Terus kemudian fakta tadi saya ingin kaitkan dengan fakta kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan masyarakat Amerika, kondisi ekonominya itu bisa dikatakan Amerika itu masyarakatnya sudah masyarakat yang kaya, ekonominya. Masalah pangan sandang papan sudah jadi masalah bagi mereka. Makanya kemudian mereka mungkin bisa menentukan pilihannya ketika ada pemilu berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Meskipun sebenarnya partisipasi politik di Amerika juga sangat kecil dibanding Indonesia, lebih besar Indonesia partisipasi politiknya. Tetapi kenapa kemudian misalnya kualitas pemimpin yang dilahirkan itu mereka cukup bagus? Karena beda fakta kondisi masyarakat Indonesia sama Amerika itu berbeda. Masyarakat Indonesia masih banyak orang yang masih sulit makan, sulit punya tempat tinggal. Jadi jangan harap misalnya kita bisa mendapatkan orang atau budaya politiknya yang memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional tadi. Pasti pertimbangan-pertimbangannya berdasarkan apa? Siapa yang paling banyak menghasilkan uang misalnya, atau berdasarkan sentimen. Kalau dia misalnya berasal dari Solo, dia akan mungkin pilih Jokowi. Itu fakta-fakta yang saya pikir akan menjadi pertimbangan buat kita untuk menentukan sebenarnya kualitas demokrasi kita seperti apa. Tapi itu proses lah ya. Karena Amerika pun itu bisa matang dalam berdemokrasi setelah 400 tahun. Kita Indonesia mereka beberapa tahun 45, sekarang sudah. Jadi masih panjang. Nah, saya ingin dengan kondisi seperti itu,
Saya ingin sebenarnya mengajak teman-teman mahasiswa, kira-kira mahasiswa mau berperan di mana nih? Kan begitu. Di satu sisi memang budaya politik masyarakat kita yang masih sangat terbelakang dan sulit kita mengharapkan mereka untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas karena pertimbangan-pertimbangan dalam memilih mereka masih belum rasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang apa namanya, yang siapa yang bisa menghasilkan memberikan uang yang besar, terus kemudian sentimen daerah tidak berdasarkan kapabilitas, itu tidak bisa dipungkiri, ya kan. Terus kemudian memang kalau kita lihat kondisi masyarakat Indonesia memang berapa sih kalau gitu ada yang namanya apa namanya rata-rata, jadi di BPS itu ada rata-rata kondisi pendidikan masyarakat Indonesia itu kalau dilihat itu hanya ini lulusan SMP secara umum rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia kalau kita cek di BPS itu lulusan SMP. Artinya apa? Berarti mayoritas masyarakat kita itu pendidikannya rendah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas pemimpin yang bagus kalau seperti ini? Jadi gampang dicoki, banyak hal yang bisa menjanjikan dan sebagainya, begitu ya. Nah, sekarang saya ingin lihat kira-kira para mahasiswa gimana. Kan gitu. Kalau saya kembali mengutip pelajaran saya dulu waktu kuliah satu. Jadi ada yang dikenal dengan teori labu yang dikemukakan oleh Gabriel Elman tentang teori politik. Tapi di situ dia menjelaskan tentang posisi-posisi dari beberapa komponen. Jadi secara umum ada dua elemen sebenarnya dalam sistem politik, ada suprastruktur politik dan ada infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu apa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara yang infrastruktur di situ masuk partai politik, media massa, kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa masuk di situ. Nah kalau kita lihat kekuatan infrastruktur itu kan lemah. Yang mengambil kebijakan, yang menentukan bagaimana arah negara ini kan tiga tadi, suprastruktur, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, kan begitu. Mahasiswanya paling hanya menyampaikannya pendapatnya. Tergantung, untung-untung kalau misalnya diikuti. Selama ini misalnya saya tanya, pasti kajian-kajian di DPR kan banyak gitu ya, pasti banyak kan kajian-kajian akademis segala macam. Pertanyaannya apakah diambil? Enggak juga kan begitu ya. Jadi memang makanya kemudian kenapa misalnya PKS sudah berusaha, saya ingin PKS juga. PKS tetap melotot misalnya ingin terlibat dalam kekuasaan, karena apa? Caranya dengan kekuasaan bisa berubah. Meskipun dikritik kan bisa oleh lawan-lawannya yang Tahrir, kan begitu ya. Kan sering kritik gitu ya. Tapi memang itu rasional. Ketika ingin melakukan perubahan, maka memang harus masuk di level-level kekuasaan tadi, eksekutif, legislatif. Kalau nggak ada itu, ya kayak Hizbut Tahrir lah misalnya, ada wacana tiap Jumat, menggunakan masjid segala macam. Gimana efektivitasnya kan nggak terlalu signifikan kan gitu. Makanya kemudian mahasiswa juga sebenarnya sama juga. Jangankan mahasiswa, profesor doktor aja dalam misalnya hasil riset kajian terhadap isu tertentu untuk kalau misalnya juga oleh mahasiswa. Tapi makanya kemudian saya ingin mencoba melihat aspek lain yang kira-kira bisa dimasuki oleh mahasiswa untuk lebih efektif. Dalam konteks pilpres, saya menarik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Profesor Hamdi Muluk, Ketua Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, dan juga Hamdi Muluk ya. Meskipun sebenarnya diketawain sama Saiful Mujani, karena memang ini adalah hal baru dalam riset. Dia mencoba menggunakan pendekatan kualitatif. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa untuk melihat peluang orang, untuk melihat seberapa besar dia bisa menang atau tidak, itu tidak bisa dipungkiri, pasti metodenya kuantitatif. Karena apa? Karena kan yang memilih orang. Jadi ketika dia ingin mengukur, maka dia harus menggunakan metode kuantitatif. Dia akan melihat, dia akan mengelompokkan apa macam-macam metodenya, multi-stage random sampling lah, cluster sampling dan lain sebagainya. Itu bisa menentukan tingkat populernya seorang tokoh, bagaimana peluangnya dia bisa maju atau tidak, kan begitu. Tapi tiba-tiba Profesor Hamdi muncul dengan metode barunya, dia pendekatan kualitatif, dia menggunakan FGD, fokus grup diskusi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan wawancara dengan 61
pakar. Jadi dia mendefinisikan pakar itu apa? Menurut dia pakar itu adalah akademisi, pakar itu adalah termasuk mahasiswa juga yang ternyata di dalam, meskipun dikritisi. Tapi ini adalah hak prerogatif peneliti. Dia punya hak untuk menentukan, untuk mendefinisikan satu definisi operasional. Siapa yang dimaksud dengan pakar? Jadi menurut dia itu, saya sempat baca juga. Jadi menurut dia pakar itu ada beberapa, ada pengamat politik, ada akademisi, ada LSM, ada politikus, ada pemuda, mahasiswa, dan kalangan profesional. Itu menurut dia pakar. Dia memunculkan tokoh-tokoh lain selain yang selama ini digembar-gemborkan oleh berbagai riset Kompas, riset apa itu macam-macam, banyak sekali riset yang ujung-ujungnya selalu Jokowi, Prabowo dan lain sebagainya. Bosan juga orang. Iya, bosan juga. Dan begini, apa namanya, sekarang itu banyak kritikan sebenarnya terhadap media. Jadi sebenarnya media ini punya kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, di sisi lain hampir semua media dikuasai semua orang partai politik. Jadi susah kita ini. Dikuasai semua orang partai politik. MNC TV, Global TV, terus RCTI. Siapa yang menguasai? Ada tuh. Kan begitu. Terus kemudian Metro TV yang menguasai siapa? Tanda kutip orang Nasdem. Terus kemudian apa lagi? Semua mungkin kecuali ini ya, Trans TV dengan TV 7. Transisi TV 7 itu yang tapi menurut isu-isunya itu dia ya dekat-dekat dengan Demokrat, dengan SBY. Mereka malah kayak apa? Gitu. Jadi susah. Jadi memang makanya teman-teman mahasiswa jangan sampai ikut jadi korban media. Jangan sampai ikut jadi korban media. Makanya saya berharap bisa tidak ya teman-teman mahasiswa memunculkan survei versi mahasiswa seperti yang dilakukan oleh Profesor Hamdi Muluk. Memang biasanya besar sih. Oh, bisa loh. Saya aja survei, saya itu riset Jawa Barat aja, itu minimal 200 juta. Riset Jawa Barat. Survei LSI misalnya untuk tingkat kabupaten juga 200 juta. Apalagi kalau saya teman-teman mahasiswa ingin melakukan survei tokoh se-Indonesia, waduh, ini berapa? Besar juga. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi dengan metode yang lain, tidak seperti Profesor Hamdi Muluk tadi, dia punya pendekatan yang lain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kalau berdasarkan survei Hamdi Muluk itu kan ada beberapa tokoh tuh yang masuk. Jokowi tetap masuk sih, memang Jokowi memang luar biasa. Jokowi tetap masuk. Terus ada Tri Risma hari ini, terus ada Anies Baswedan, ada Ahok, Abraham Samad, dan ada Hairul Tanjung sama JK. Tapi yang menarik juga nih, berdasarkan surveinya dia, oke, orang Gerindra panas kuping juga nih. Jadi dia juga menyampaikan ada beberapa tokoh yang ditolak. Yang ditolak itu siapa? Nomor pertama siapa? Prabowo ditolak. Jadi memang ketika didengar sama teman-teman Gerindra, memang wah ini kayaknya pesanan juga. Tapi terlepas dari itu lah ya. Terus kemudian yang ditolak juga salah satunya Bang Roma. Untuk Bang Roma itu urutan kedua ditolak. Kemudian urutan ketiga itu ARP, yang keempat Megawati, yang kelima Pramono, dan yang keenam Wiranto. Nah, jadi makanya sebenarnya kalau saya sih, saya kembali ke teman-teman mahasiswa ya, kira-kira apa yang kira-kira bisa dilakukan? Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Intinya begini, saya ingin berpesan, jangan sampai kita juga ikut-ikutan dari korban media, Jokowi dan lain sebagainya. Padahal juga kita belum bisa tidak kira-kira mahasiswa memunculkan tokoh lain yang memang dari sisi kualitas itu dia mampu, seperti misalnya yang dilakukan oleh Profesor Hamdi Muluk, terlepas dari apapun itu, terlepas dari kesahihan metodenya, karena itu juga dipertanyakan. Tapi minimal misalnya teman-teman BMSI misalnya ya, kan sekarang gerakan-gerakan mahasiswa belum nampak ya di Pilpres 2014, kayaknya sih kalau misalnya dia memunculkan tokoh, iya. Coba misalnya di Pulau misalnya ada siapa ya, BMI, apa ya? Di Pulau itu BEM Indonesia berkumpul memunculkan tokoh dari, jadi komprehensif, jadi bukan cuma popularitas saja yang dilihat popularitas, kapabilitas
kualitas, terus track record. Kalau menurut Abraham Samad itu ada tiga strategi pemimpin menurut dia. Pertama, pemimpin harus punya keberanian, tegas, jadi tidak menjamin selek. Yang kedua, pemimpin itu harus jujur. Karena kan banyak pemimpin yang manipulasi dari pemimpin, seperti mungkin dalam tanda kutip SBY, PDIP, jujur segala macam. Tapi kita nggak tahu di belakangnya. Sebenarnya yang terakhir itu yang terakhir menurut dia itu sederhana. Dan saya pikir itu yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa Jokowi bisa begitu cepat melejitnya? Karena mungkin sosok yang sederhana itu menurut saya dibandingkan dengan pemimpin yang lain itu yang menimbulkan simpati yang luar biasa. Jadi itulah misalnya berdasarkan terserah nanti mau pakai indikator yang mana yang jelas nanti teman-teman saya BEM di Indonesia berdasarkan indikator A, B, C, D memunculkan ya model itu aja, model kualitatif, nggak usah kuantitatif karena kalau kuantitatif pasti bedanya besar. Kualitatif aja seperti modelnya Hamdi Muluk tadi. Jadi yang jadi informannya itu nanti teman-teman definisikan siapa. Kalau menurut Hamdi Muluk kan pakar itu siapa? Berarti yang saya tadi. Teman-teman bisa definisikan juga. Jadi tadi mahasiswa aja. Jadi calon presiden versi mahasiswa. Jadi mahasiswa seluruh Indonesia disurvei diminta pendapatnya tokoh-tokoh mahasiswa misalnya siapa menurut Anda? Berdasarkan indikator data yang muncul, terus nanti digaungkan di undang media segala macam, sampaikan di situ. Itu kan bagus kalau misalnya itu satu kalau sama saya. Yang kedua gini, kalau misalnya kalau tidak sanggup seperti itu, cara yang kedua bisa pendidikan politik. Pendidikan politik. Jadi salah satu yang yang jumlah pemilih cukup potensial itu kan pemilih pemula, kan begitu, ya kan? Pemilih pemula masih polos. Kalau orang tua kita itu kan ya mayoritasnya bongkar, ya kan? Ya mereka itu udah. Tapi kalau pemilih pemula masih polos. Jadi kelompok inilah yang menurut saya teman-teman bisa masuk melalui apa? Melalui pendidikan politik. Jadi misalnya kalau teman-teman tidak bisa memunculkan tokoh versi mahasiswa, ya nggak apa-apa lah ikut-ikut sama tokoh-tokoh yang muncul itu. Tapi kira-kira dari tokoh-tokoh yang muncul itu siapa kira-kira yang bagus? Terus kemudian teman-teman bisa apakah melalui seminar misalnya terus bikin pendidikan politik tentang pemimpin visioner misalnya, teman-teman bisa memberikan pendidikan kepada si mahasiswa atau siapa materi tentang kalau memilih seharusnya yang dipertimbangkan adalah A, B, C, D, terus tokoh yang mana yang kira-kira bisa, itu bisa dilakukan untuk mendorong akhirnya pemimpin yang punya kualitas. Saya kira itu aja dari saya. Nanti teman-teman bisa menyampaikan kita diskusi saya di sini. Saya hanya memberikan stimulus saja. Saya pikir juga adik-adik, saya kira teman-teman di sini juga bisa dikasih kesempatan perspektif mereka. Karena sebenarnya sih nggak ada pembicara, jadi kita sharing.